Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, larangan mudik yang dimulai kemarin 6 Mei sampai 17 Mei sesungguhnya mempertaruhkan wibawa negara. Aturan larangan mudik yang bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 harus berjalan tegak lurus demi keselamatan rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 7 Mei 2021 dengan tema larangan mudik belum dipatuhi bersama saya Leonard Samosir. Kami juga mengundang partisipasi Anda nanti di nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat, Leo. Masih pakai masker, protokol kesehatan? Masih ya? Harus. Karena COVID masih ada? Dan kemungkinan akan naik lagi. Semoga itu tidak terjadi ya. Tapi sebelum kita bahas soal larangan mudik yang ternyata Bang Don menurut banyak data belum dipatuhi, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia di harian Anda bisa lihat pemirsa, ribuan kendaraan diputar balik. Ini terkait dengan mudik Bang Don yang ternyata masih dilakoni oleh sebagian saudara-saudara kita, dan sebagian itu kalau prediksinya kan jutaan Bang. Betul. Bagaimana nih Bang Don? Ya, kan perkiraan orang yang akan mudik tahun ini 18 juta menurut perkiraan atau 7% dari populasi. Dan itu berarti akan ada ratusan ribu kendaraan. Dan larangan mudik sudah diterapkan, tetapi faktanya kita bicara di sini minggu lalu tentang kemungkinan akan banyak sekali orang yang melakukan pelanggaran atau akan mencoba-coba gitu. Tetap mudik ya? Dan tetap mudik. Dan kalau lihat datanya ada 1000-an lebih sampai jam 12 siang kemarin di tol Cikampek disuruh putar balik, sama dengan juga di tol Merak. Artinya apa? Larangan ini belum efektif. Ini baru H-7 atau H-6. Lah, bayangkan polanya kan selama ini kan makin dekat ke hari H, itu akan makin besar. Makin banyak yang kalau lihat seperti ini, kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa ini berat kelihatannya mendisiplinkan masyarakat. Bisa karena tidak tahu, bisa karena tahu tapi coba-coba dan seterusnya. Gitu itu yang bagus adalah dari berita ini, kalau kita lihat Bang Don, petugas ada di lapangan dan berusaha melakukan semua upaya untuk mencegah mudik. Tapi kita akan bicarakan itu lebih jauh nanti di editorial ya Bang ya. Kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan kebakaran hutan Bang Don. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla prioritas di 6 Polda. Betul. Rupanya masih ada kebakaran hutan Bang? Iya, sebetulnya kesiapan ini juga sebuah pertanda baik, Leo. Pertanyaan Leo, rupanya masih ada kebakaran hutan. Masih ada. Tetapi yang menarik adalah bahwa ini turun drastis dalam 2 tahun terakhir. Dan saya kira ini sebuah berita bagus. Kalau lihat angkanya turun 81%, itu sesuatu yang luar biasa. Di tahun 2019 sampai 2020 ya? Jadi coba bayangkan kalau sudah turun sebegitu besarnya, kita berharap dengan persiapan seperti sekarang, Karhutla itu akan jauh berkurang begitu. Paling tidak pada posisi yang sama. Tidak gampang memang untuk menyelesaikan ini gitu. Tetapi sudah ada tanda-tanda bagus gitu. Dan semoga itu terus terjadi ya. Karena ada yang bilang begini juga Bang Don. Ya terang saja turun, 2020 kan ada COVID. Orang-orang kebanyakan tidak keluar rumah dibandingkan tahun lalu kan lebih banyak yang keluar rumah sekarang begitu. Saya bilang ya apapun alasannya ya tetap dipertahankan saja. Begitu ya Bang ya? Iya, betul. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 3 pemirsa. Ini terkait dengan anggota Dewan, Aziz Syamsuddin, absen di rapat paripurna. Absen ini kan bukan sesuatu yang luar biasa Bang Don. Ini kenapa nih beritanya sampai ditulis begini? Leo dengan premis absen bukan sesuatu yang luar biasa, itu juga luar biasa. Iya. Bagaimana maksud berita ini Bang Don sebetulnya? Iya, kita minggu lalu bicara tentang Aziz Syamsuddin ini kan, yang diduga terlibat dalam mengantarai atau menjadi markus perkara penyuapan di Wali Kota Tanjung Balai. Lalu kemudian pada waktu itu kita bicara tentang
Ya ini karena KPK kalau mau sadap harus ada izin Dewas kan gitu. Dan di antara waktu pemberian izin itu, permintaan izin itu bisa bocor gitu. Dan saya kira kejadiannya adalah bahwa bagaimana Bung Aziz ini kemudian mengantarai perkara untuk supaya tidak diteruskan itu kasus penyuapan yang di Balai Kota Tanjung Balai itu gitu. Dan sekarang beliau absen itu bukan karena seperti biasanya di DPR banyak yang absen, tapi karena dicekal sekarang. Karena dicekal. Oke, tapi kita masih tetap menantikan ya bagaimana kelanjutan proses ini, karena ya jangan sampai yang sempat diduga orang bahwa ini mungkin kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan. Betul. Ya jangan sampai begitu ya. Ini kan sudah di DKP, Dewan Kehormatan DPR. Ya. Lalu kemudian sekarang sampai ke pencekalan. Baik, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, kita nantikan kelanjutan perkara ini. Kita langsung ke editorial, pemirsa dan Bang Don. Ya. Larangan mudik belum dipatuhi. Ini ketika kita bicara mungkin saya tidak tahu sih angkanya pastinya Bang, tapi mungkin sudah sekian juta saudara kita yang menyaksikan kita itu sudah di kampung Bang. Sudah di kampung halaman dan sudah mudik. Nah ini bagaimana Bang? Kali ini kan ada larangan mudik, tetapi ada pramudik. Ada pramudik. Jadi ada pramudik. Oke. Prakondisi begitu ya. Ya, jadi sebelum tanggal yang kemarin ada orang boleh mudik begitu. Yang sekarang tegas-tegas untuk dilarang itu kemudian digunakan tempat sampai jalan-jalan tikus itu dijaga gitu untuk kemudian orang tidak boleh mudik. Kan baru mulai kemarin. Tapi sebelumnya kan orang sudah bisa sampai duluan. Dan yang menarik kali ini mungkin menjadi cukup signifikan berkurang karena ASN sama sekali tidak boleh pulang gitu. Itu Leo. Jadi jumlahnya jutaan ya. Ya jumlahnya jutaan itu. Nah kalau kita lihat kemudian ini larangan mudik belum dipatuhi Bang. Seberapa banyak yang tidak mematuhi, dan kemudian pikiran saya begini Bang Don, kalau sudah mudik kan berarti yang di kampung halaman harus mengantisipasi. Betul. Jangan sampai kemudian karena praduga tidak bersalah meyakini bahwa mereka tetap sehat begitu, tidak ada virus, malah bisa terjadi penyebaran di sana. Nah ini apa yang harus dilakukan? Leo, takes two to tango. Jadi kalau lihat begini, kalau dari Jakarta atau dari daerah orang mudik, lalu kemudian di sini sudah bisa dicegah, tapi kemudian tetap lolos juga, mestinya di seberang sana juga harus menyiapkan. Ini harus tega ya, harus tegas juga untuk mengatakan, jangan mudik kamu ke sini, kamu pulang aja. Kira-kira begitu ya. Itu maksudnya di daerah ya. Karena tidak mungkin di sini sudah bisa dicegah, tapi kemudian daerah menerima gitu. Kalau bisa, itu tegas. Dan tega untuk melakukan itu. Kenapa? Karena mudik ini itu membuka pintu tragedi sebetulnya untuk kita. Makin besar orang mudik, makin besar kemungkinan tragedi itu terjadi untuk kita. Tragedi penularan penyakit, dan penularan penyakit ini sudah banyak merenggut nyawa orang-orang yang kita sayangi. Jadi kalau lihat seperti ini, ya takes two to tango. Jadi jangan mengharapkan cuma dari sini, dari daerah, pemerintah daerah juga harus tegas untuk melakukan itu. Oke, ada yang mengatakan begini Bang Don, ya ini sudahlah, mungkin dalam tanda petik kecolongan atau bagaimana, sudah ada yang mudik. Pertanyaannya adalah nanti setelah mudik kan biasanya ada arus balik. Apakah saudara-saudara kita ini harus ditahan saja di kampung halaman masing-masing? Kita akan bahas ya Bang Don. Dan pemirsa, inilah editorial Media Institute hari ini, Jumat 7 Mei 2021, larangan mudik belum dipatuhi. Larangan mudik belum dipatuhi. Larangan mudik yang dimulai kemarin sampai 17 Mei sesungguhnya mempertaruhkan wibawa negara. Aturan larangan mudik yang bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 harus berjalan tegak lurus demi keselamatan rakyat. Sangat disayangkan bahwa masih banyak orang yang tidak mematuhi larangan mudik. Meski secara umum pelaksanaan larangan mudik pada hari pertama berjalan lancar, aparat di lapangan tegas memberlakukan aturan. Pengawasan dilakukan di 381 titik mulai dari Sumatera sampai Bali.
Di beberapa wilayah, ribuan kendaraan yang coba-coba mengangkut pemudik disuruh putar balik. Ketegasan aparat dalam mencegah pemudik memang harus terus dikedepankan karena faktanya masih ada saja warga yang mencoba mengakali seperti naik mobil angkutan niaga dan sebagainya. Tindakan tegas juga perlu diberikan kepada petugas yang lalai, seperti di Bandara Ahmad Yani, Semarang, yang membiarkan penderita COVID-19 tetap lolos sebagai penumpang. Seorang penumpang pada Rabu 5 Mei lalu lolos, meski surat yang dibawanya menunjukkan positif COVID-19. Dibutuhkan kepedulian ekstra untuk bersama-sama melakukan pencegahan, karena virus COVID-19 nyata-nyata masih jadi ancaman. Menurut data dari Satgas Penanggulangan COVID-19, hingga Kamis 6 Mei ada tambahan 5.647 kasus baru di Indonesia. Angka itu berpotensi melonjak apalagi menjelang Lebaran, mobilitas manusia meningkat. Atas dasar pertimbangan inilah, kebijakan larangan mudik semestinya dipahami. Langkah ini tentu perlu didukung aparatus daerah. Mereka perlu membuat peraturan yang sejalan dengan ketentuan tersebut sehingga langkah ini tidak sia-sia dan angka penularan virus dapat ditekan. Selain mobilitas pemudik, potensi lonjakan mobilitas selama periode libur panjang yang patut diwaspadai, terutama di pusat perbelanjaan, pasar, tempat ibadah, dan tempat rekreasi. Ini juga harus jadi perhatian pemerintah dan juga kesadaran warga. Kita harus berkaca dari pengalaman negara lain, terutama India yang mengalami lonjakan kasus baru lantaran pemerintah dan warganya lalai menerapkan protokol kesehatan. Kita juga mesti waspada lantaran beberapa varian baru virus corona termasuk dari Inggris, Afrika Selatan, dan India sudah masuk ke Indonesia. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengingatkan varian-varian baru tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan tingkat keparahan mereka yang terinfeksi COVID-19. Untuk mencegah penularan lebih meluas, masyarakat diimbau untuk mengurangi mobilitas. Peringatan itu tentu tidak main-main dan pantang diabaikan begitu saja. Kita tentu tidak ingin kasus positif di Indonesia yang sudah mulai melandai dalam beberapa bulan terakhir kembali melonjak. Kita tentu juga tidak ingin melihat bangsal-bangsal rumah sakit maupun permakaman umum kembali dipenuhi korban COVID-19. Kebijakan pemerintah terkait larangan mudik sudah sepatutnya dipatuhi demi keselamatan bersama. Kepatuhan itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyak orang yang mencoba-coba untuk mudik meski mereka disuruh putar balik. Kita tentu tak mau orang tua maupun sanak famili di kampung tertular, karena siapa bisa menjamin kita sebagai pemudik terbebas dari virus tersebut? Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk beradaptasi dengan budaya baru. Tradisi silaturahim Idul Fitri dapat dilakukan lewat berbagai cara, tidak mesti bertemu secara fisik. Wakil Menteri Agama Zainul Tauhid Saadi bahkan menyebut menghindari mudik sama dengan jihad untuk kemanusiaan. Imbauan yang telah disampaikan para agamawan maupun ilmuwan sudah semestinya menyadarkan kita bersama, terutama mereka yang masih nekat ingin mudik. Ingat, ancaman virus corona tetaplah berbahaya dan angka-angka yang dipaparkan setiap hari bukanlah statistik belaka. Alangkah bijak jika tidak mudik jadi kesadaran bersama, bukan semata regulasi atau aturan pemerintah. Begitupun dengan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menghindari kerumunan semata demi keselamatan bersama. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Just stay at home. Just stay at home. Just stay at home. The rules are simple and we hope everyone takes this seriously. Stay at home. There's no more rule of 10 or whatever number. Just stay at home. Stay at home. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Barusan kita dengar itu pernyataan dari Perdana Menteri Singapura ya Bang? Betul, Leo. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Jadi kalau kita kan ribut tentang aturannya. Iya. Di Singapura bilang
satu aja aturannya, tidak perlu dari 10 ke 9 dan seterusnya, cuma satu gitu. Just stay at home. Masalahnya Bang, ketika misalnya di Singapura, mungkin kan juga penjagaannya lebih keras daripada Indonesia. Itu betul Leo, tapi saya mau mengatakan, ini kan tentu Singapura beda sekali sama kita, karena satu kecil, mereka negara maju. Tapi saya hanya ingin mengatakan, dalam konteks jumlah yang kecil, itu kan Pemda itu mestinya bisa lakukan. Kalau seorang pemerintah daerah itu punya hati, dekat dengan rakyat, rakyatnya merasa menghargai pemerintahannya karena kedekatan itu, mereka bisa memerintahkan, just stay at home. Kan itu kan PPKM itu kalau mesti skala mikro, mestinya semua pimpinan itu bilang just stay at home. Saya ambil itunya, bukan soal bahwa kita membandingkan gitu, tapi kalau skopnya kecil, orang masih bisa melakukan hal begitu gitu. Tapi kita tidak melihat bahwa hal-hal seperti itu jalan gitu. Sekali lagi kepatuhan itu akan ditentukan oleh kewibawaan kekuasaan yang ada di tempat itu. Apakah kekuasaan formal, apakah kekuasaan informal? Menurut saya ya kita lihat saja yang begini gitu. Just stay at home, tentu di Singapura pasti akan jalan begitu. Mereka banyak yang lebih terpelajar dari kita, lebih maju dari kita. Tetapi kan kita juga selama ini kan masyarakat yang paternalistik. Jadi mereka akan mengikuti pemimpinnya, tetapi kalau tidak ada kewibawaan semacam itu, memang ini tidak efektif untuk kita. Masalahnya gini Bang, beberapa mengatakan mereka menghormati pemimpinnya, mereka tahu ada larangan mudik, cuman rasa rindu ini untuk bertemu dengan orang tua yang sudah lebih dari 1 tahun karena Lebaran tahun lalu tidak bisa pulang, itu tidak bisa tertahankan katanya begitu Bang. Dan waktu saya bilang ke mereka ini bahwa itu bahaya loh COVID, ya sudahlah kita serahkan kepada Tuhan katanya begitu Bang. Ini bagaimana dengan orang-orang yang sekarang sudah mudik ini Bang Don? Leo, sangat bisa dipahami. Saya kira perasaan itu di hati publik itu bisa dipahami. Gitu. Manusiawi ya? Sangat manusiawi, karena ini juga tradisi yang sudah bertahun-tahun. Bahkan untuk beberapa hal ini adalah momen yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Termasuk saya, termasuk Leo gitu. Tetapi hari begini kan kita harus bisa menahan diri, satu. Kedua, hari begini kan ada alternatif lain gitu. Kita sekarang dengan aplikasi handphone yang lebih modern, orang kan sudah bisa tatap muka. Tentu tetap tidak bisa mengganti rasa perasaan itu gitu. Tetapi ya ini adalah maksimal yang bisa dilakukan. Mungkin sedikit berkurang, tapi ini adalah maksimal yang bisa dilakukan. Tetapi apa yang paling penting, Anda itu sudah menyelamatkan kemanusiaan gitu. Jadi saya kemudian teringat, benar, saya sependapat dengan statement Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi, menghindari mudik sama dengan jihad untuk kemanusiaan. Jihad kemanusiaan. Ya, ini adalah waktu terbaik untuk melakukan jihad kemanusiaan itu. Karena kalau tidak, Anda betul-betul membuka lebar-lebar gerbang kematian, gerbang penyakit, dan bayangkan kalau betul terjadi 18 juta begitu. Apalagi kalau itu di daerah merah gitu. Nah, sekarang kan sudah ada larangan antar daerah sebetulnya. Kenapa? Supaya yang hijau tetap hijau, yang kuning jangan sampai naik jadi jingga, yang orange jangan sampai naik jadi merah kan, kira-kira begitu. Ini adalah upaya yang cukup maksimal. Tetapi kembali lagi, ini urusan kita sendiri. Gitu. Baik, Bang Don dan pemirsa, kita akan coba bertanya juga kepada Polri ini Bang. Bagaimana bisa memastikan bahwa larangan mudik ini dipatuhi dan efektif? Kita sudah terhubung dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Rudi Antariksawan. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Samosir dan Pak Don Bosco. Selamat pagi, Pak Rudi. Terima kasih nih sudah diberikan waktu. Pak Rudi, kita melihat bahwa polisi dan yang lain-lain, instansi lain berusaha keras untuk menyekat. Ada banyak atau ribuan mungkin ya, atau puluhan ribu, saya tidak tahu, kendaraan yang diputar balik. Tapi juga kita tahu bahwa sudah banyak juga yang berhasil mudik mungkin sebelum tanggal 6 Mei begitu, dan sudah ada di kampung halaman. Dan ini kan berpotensi bisa memperluas penyebaran COVID. Polisi bagaimana Pak Rudi untuk mengantisipasi minimal tanggal 6 sampai 17 Mei ini benar-benar efektif untuk melakukan penyekatan, karena beberapa orang mengatakan ada waktu-waktu di mana pemeriksaan itu tidak dilakukan dengan optimal. Bagaimana Pak Rudi? Ya,
Jadi terhitung mulai tanggal 6 ya, pukul 00 itu serentak pos-pos penyekatan dari Sumatera Selatan sampai Bali itu dilakukan penyekatan ya. Secara serentak ada 384 titik ya kita lakukan dan kita konsisten dengan pelaksanaan penyekatan. Full 24 jam. Adapun kalau terjadi istilahnya ada yang dibuka sebentar karena itu kan kita tetap menjaga atau kita mengelola kelancaran lalu lintas. Jadi seperti pertama kali di gerbang pertama di Cikarang Barat, para pelaku perjalanan mau ke Jawa, itu kita sekat. Nah itu pasti ada penumpukan karena kita periksa, kita pilah-pilah, sudah kita ada penumpukan ke antrian sebentar ya. Kalau memang itu padat, itu kendaraan kita alihkan juga lewat arteri, kalau tidak lewat kontraflow. Kalau memang sudah sama sekali padat seperti kemarin, itu kita teruskan. Tetapi nanti di gate selanjutnya, misalnya di Palimanan, ada lagi penyekatan. Akan Di diseleksi Perawan lagi Barat ya. ada lagi. Pejagaan Rudi. ada lagi. Jadi berlapis seperti itu. Jadi, Baik. ya. Pak Rudi, pertanyaan ini singkat saja karena waktu kita tidak banyak, Pak. Ada 8 wilayah aglomerasi ya, atau mudik lokal yang menurut Satgas Nasional itu jangan dilakukan juga mudik lokal. Kalau Polri memegang itu atau yang sebelumnya sempat dikatakan bahwa mudik lokal itu masih boleh, Pak Rudi? Ya, jadi istilah mudik lokal tuh tidak ada sebenarnya. Wilayah aglomerasi itu wilayah ada satu kota dan yang lain ada keterikatan kegiatan ekonomi bisnis dan rutin. Misalnya Jabodetabek, orang kerja di Ciputat, rumahnya Jakarta, orang kerja di Bekasi, rumahnya di Jakarta. Ya, itu termasuk yang ada di Medan, di Semarang Raya, bahwa juga demikian. Tetap tidak boleh. Jadi itu aktivitas dan itu ada checkpoint, ada pos checkpoint untuk mengelola itu. Jadi ketahuan siapa yang kegiatan rutin ataupun mungkin itu yang melakukan istilah mudik. Tadi tidak ada istilah mudik lokal. Baik, ya. Pak Rudi, terima kasih Pak untuk informasi yang diberikan. Kembali selamat bertugas. Selamat pagi Pak Rudi. Menarik karena mudik lokal tidak ada, tapi kita harus jeda lagi. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang, kita dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Selamat pagi Pak Vence. Silakan Pak. Memang sulit, kalau mau diatur barang mati itu barangkali mudah, tetapi mau diatur yang namanya barang hidup, itu agak sulit Pak Don. Apalagi kalau budaya tradisi yang dulu saya pernah bilang bahwa bangsa kita kok sepertinya sudah terbiasa yang saya sering sebut suka membenarkan hal-hal yang menjadi kebiasaan, tetapi sangat sulit membiasakan hal-hal yang benar. Padahal kan pelarangan ini adalah demi untuk kita pribadi dan untuk keluarga kita. Paling minim itulah. Nah, saya kira ini yang jadi persoalan juga Pak Don, ini adalah Satgas yang sudah dibentuk sejak COVID ini ada. Sebab beberapa hari yang lalu saya coba datangi satu daerah, kelihatan kerumunan, melakukan pesta itu tidak dicegah. Yang jadi persoalan ini kan bagaimana kalau peraturan sudah ada tetapi kita tidak kawal ketat. Sementara kan masyarakat ini kan orangnya ya istilahnya ya seperti saya katakan tadi, sudah tahu bahwa itu tidak boleh tetapi mereka memaksakan diri. Nah, jadi saya kira salah satunya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, jangan hanya terpaku pada pelarangan secara nasional. Di daerah pun antar provinsi ke provinsi yang lain, antar kabupaten dengan kabupaten ini harus juga ketat. Karena persoalannya ini kan penularan, mana kita tahu bahwa orang ini sudah positif atau tidak, apalagi dengan istilah OTG, orang tidak dengan ada gejalanya.
Nah, saya kira itu saja Pak Leo dan Pak Don. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Venja di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Di belakang Pak Venja ada Pak Yunus Luat di Pejalin, Kalimantan Utara. Pak Yunus Luat, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat selalu untuk semua. Pertama, memang harus kita tidak boleh menyerah dengan kondisi apapun yang dilaksanakan oleh warga dalam hal masih adanya oknum warga masyarakat yang tidak patuh, tidak peduli dengan peraturan pengetatan untuk pulang mudik. Saya kira jangan ada lagi yang oknum-oknum yang menganggap bahwa ini ada kaitan dengan agama dan lain sebagainya. Yang kita mau utamakan adalah salus populi suprema lex esto, bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Jadi bagaimanapun saya berharap kita tidak boleh mundur dari keadaan ini, kita harus satu hati. Di daerah khususnya Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Blungan dan kabupaten kota lainnya, kita tegas di sini. Dan tidak boleh ada yang mau menerobos. Mari ke satu hati, apapun dia, karena kita tidak mau terjadi seperti yang ada di India. Menyesal kemudian tidak akan ada gunanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yunus Luat di Penjalin, Kalimantan Utara. Di belakang Pak Yunus ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro ya. Selamat pagi, silakan Pak Syahril. Ada dua alat ya untuk dipergunakan dalam mengatasi pandemi ini. Ini sudah kita lihat. Yang pertama itu kebebasan nama demokrasi. Di mana negara menganut paham kebebasan, alat itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk menyelamatkan rakyatnya. Itu bergelimpangan seperti di Amerika, Brasilia, Italia, India itu bergelimpangan. Ya. Jadi itu sebagai pelajaran. Mereka menerapkan menggunakan alat yang namanya kebebasan demokrasi. Nah kita ini ada sebuah alat yang belum kita memakai, itu adalah otoriter. Otoriter adalah menyelamatkan bangsa ini dalam hal melaksanakan protes tadi, gitu ya. Dan demokrasi, kebebasan harus kita berikan kepada mereka-mereka yang berikhtiar untuk mendapatkan kesejahteraan ekonominya. Dengan syarat apa? Itu tadi, otoriter dalam hal prokes, artinya apa? Mereka yang tidak mematuhi prokes itu harus ditindak tegas. Dan mereka itu diberi kesempatan untuk berusaha. Jadi ada dan sekaligus sekarang itu sebagai batu uji. Apakah betul demokrasi ini bisa digunakan sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia? Itu sebagai batu uji sekarang ini. Ya. Dan begitu juga apakah autokrasi itu sebagai alat yang bisa menyejahterakan rakyat? Jadi ini adalah uji demokrasi yang kita banggakan selama ini bisa menyejahterakan rakyat. Karena letaknya kita melihat kebenaran daripada ujinya itu tadi. Oke, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Syahril ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco Salamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Indra? Silakan. Ya, kalau tadi Pak Vence mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini biasa membiasakan yang tidak membiasakan yang benar, tapi membenarkan yang biasa dilakukan. Saya punya pendapat lain, Bung Leo. Manusia Indonesia ini punya 1000 cara untuk mengakali peraturan, begitu. Jadi mereka beranggapan bahwa adanya peraturan ya buat dilanggar. Rasanya bangga kalau bisa mengakali peraturan itu. Mereka mengerti protokol kesehatan, mengerti. Tapi kalau saya tidak pakai masker, gini lihat, nggak apa-apa kan? Rasanya seperti superhero begitu. Dan untuk mudik ini, seperti dikatakan tadi oleh Pak Syahril, kan itu untuk mengurangi tingkat kepadatan dan mobilitas dalam mencapai herd immunity ini, titik kekebalan bersama. Tapi coba lihat aja di medsos. Banyak sekali cerita-cerita, ya katakanlah humor, tapi memperlihatkan bahwa mereka senang kalau bisa lolos mudik begitu. Jadi karena ini oleh pemerintah sudah dikatakan suatu jihad. Nah,
memerlukan kesabaran baik untuk masyarakat maupun petugas. Kesabaran kita sedang diuji ini. Masyarakat harus cobalah tidak usah melakukan hal-hal yang melanggar protokol kesehatan. Kemudian petugas juga harus ramah, santun, tapi tegas. Nanti kalau sudah dicapai kekebalan bersama ini, COVID-19 bisa terkendali, pemerintah bisa mengeluarkan peraturan yang lebih bijaksana yang semoga tidak ingin diakali lagi begitu. Nanti, terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Menarik Bang Don tadi, saya tertarik dengan yang dikatakan Pak Syahril bahwa kelihatannya di Indonesia ini belum atau kurang otoriter katanya untuk menegakkan peraturan. Apakah kita harus lebih keras lagi supaya kemudian masyarakat patuh, atau memang lebih banyak lagi pendekatan supaya masyarakat sadar sendiri, tidak usah ditakut-takuti, tidak usah disekat begitu, sadar sendiri untuk tidak mudik. Bagaimana Bang? Leo, kan ada step-stepnya untuk menerapkan aturan itu. Pertama, deketi, ajak, kemudian memeluk, lalu kemudian ikut dong, kan gitu. Tetapi kalau itu tidak jalan, pada akhirnya akan ada kekuatan pemaksaan. Itulah gunanya aturan hukum. Pemaksaan itu termasuk orang harus disuruh putar balik ini. Betul. Adalah sebuah pemaksaan karena sudah ada aturannya. Dan kita lihat, kalau lihat orang bisa putar balik, kita sih harus apresiasi. Petugas sudah melakukan salah satu tugas awalnya untuk memperlihatkan kepada publik bahwa ini harus jalan. Cuma seberapa bisa efektifnya, kita juga tidak bisa berharap 100%. Untuk sebuah keselamatan beyond regulation, untuk sebuah keselamatan mestinya orang harus tahu itu melampaui sekedar aturan. Dan itu kan, ya jadi tadi menarik juga apa yang dikatakan oleh Pak Vence. Kita ini sudah kan, kita sering membenarkan apa yang sudah menjadi kebiasaan. Tapi sangat sulit membiasakan hal-hal yang benar. Ini soal mindset. Ini soal mindset yang menurut saya memang harus dilakukan. Ketegasan, ketegaan di situasi seperti ini itu jadi penting. India adalah pelajaran yang paling berharga ketika sampai sekarang di atas 200.000 yang meninggal karena COVID, karena upacara keagamaan. Namanya mudik, itu kan bukan, itu kan kultur sebetulnya. Betul. Walaupun tradisi, keyakinan imannya untuk mengatakan silaturahmi itu sebuah kewajiban. Dan itu adalah sebuah ibadah. Dan itu kita harus terima seperti itu. Karena ini adalah sangat manusiawi. Dan kan kita punya peralatan-peralatan baru. Dan ketika kita bicara ini tradisi, mestinya kita bisa mengubah dulu kebiasaan yang tidak benar ini menjadi kita mengambil posisi tadi dikatakan salus populi suprema lex. Jadi hukum tertinggi itu keselamatan rakyat gitu. Keselamatan kita sendiri dan bahkan keselamatan diri sendiri. Leo, mungkin orang tidak pernah mengalami, ini sekedar contoh kecil. Ibu saya itu kena COVID di kampung. Dan tahu nggak, ketika kita tahu bahwa dia kena COVID, saudara-saudara itu tidak ada yang menolong untuk bisa mengantarnya ke puskesmas. Takut. Masuk di akal. Kenapa? Karena takut kejangkitan. Umur 84 tahun. Tidak ada satupun yang menolong. Kita tunggu ambulans dari puskesmas. Dan ambulans di kampung itu menunggu 3 jam. Lama ya. Dari 3 jam itu, belum lagi ke rumah sakitnya. Dan yang paling tragis itu, orang tua yang tidak bisa menggunakan handphone, tidak bisa membaca. Lalu kemudian bagaimana cara kita menolongnya? Untung sekarang sudah isolasi mandiri setelah 1 minggu di rumah sakit. Poin saya adalah ada orang lain yang mengalami tragedi yang lebih berat dari itu. Dan cobalah kita ikut berempati untuk melihat hal-hal seperti itu. Possibility untuk kita kena atau keluarga kita kena itu besar sekali. Gitu, Bang, kembali lagi ke pertanyaan awal Bang. Ini kan sekian juta sudah ke kampung. Betul. Kita berani atau tega tidak untuk memastikan ya sudah tetap saja di kampung, tidak usah balik lagi dulu ke sini, karena kalau balik lagi ke sini jangan-jangan bisa menjadi penyebaran lagi. Tapi kita harus jeda dulu, Bang. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau sekarang sudah ada sekian juta orang yang sudah mudik, dan itu kan harus diperiksa oleh pemerintah daerah di sana. Bagaimana kondisi kesehatannya? Setelah mudik kan balik Bang biasanya. Bang. Nah ini bagaimana bisa memastikan bahwa saudara-saudara kita yang sudah mudik walaupun sudah dilarang, itu bisa kembali ke kota asal, ke tempat asalnya, tapi tidak bisa tidak menulari orang-orang. Ya kan mestinya ketika mereka pulang kan diperiksa lagi, Leo. Tetapi kan pemeriksaan pada jam H itu tidak bisa memastikan pada jam H dia tidak terjangkit kalau itu misalnya reaksinya negatif. Karena butuh waktu ya? Karena butuh waktu inkubasinya. Kalau inkubasinya butuhkan 2 hari kemudian harus diperiksa lagi atau sehari kemudian. Jadi memang harus diperiksa berkali-kali untuk memastikan bahwa setelah masa inkubasi tidak terjangkiti. Tetapi kan cerita kita kalau 18 juta betul yang akan mudik, menurut datanya Pak Doni Monardo itu 18,9 juta, bisa dibayangkan kita bicara 1 juta aja yang kena positif. Tadi Leo bicara ketika kita break, multiplikasinya itu kan bisa berjuta-juta. Betul. Jadi itu betul-betul India itu menjadi pelajaran. Jadi ini jangan dianggap enteng. Kalau lihat seperti ini kan otomatis pemerintah harus menyediakan lagi ruang-ruang rumah sakit. Dan kata yang paling buruk dan kita tidak ingin dengar sebetulnya, bagaimana kemudian orang harus menyiapkan, mudah-mudahan tidak harus menyiapkan kuburan baru. Mudah-mudahan kita betul-betul berdoa dan berharap untuk tidak terjadi seperti itu. Jadi ini betul-betul jangan dianggap enteng. Gitu. Oke, Bang, 6 sampai 17 Mei kita baru masuk di tanggal 7. Betul. Ini bagaimana memastikan juga para petugas di lapangan itu konsisten dan tekun, karena ini beberapa teman yang mudik mengatakan begini, ini hanya 3-4 hari Bang biasanya, setelah itu ya kadang-kadang kalau mungkin sedang ramai ada petugas, tapi sering-seringnya nanti tidak ada petugas yang menjaga, katanya begitu Bang Don. Bagaimana Bang? Ya ini fakta yang bisa kita lihat bahwa bagaimana kemudian seolah-olah itu hangat-hangat tai ayam. Gitu. Jadi biasanya tidak konsisten. Tetapi kalau kita lihat polanya, tadi kita bicara bahwa makin mendekati hari raya akan makin tinggi gitu. Kita betul-betul sangat berharap aparat itu tegas. Makin hari harus makin banyak orang yang bertugas. Kita tahu ini masa puasa, itu juga bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang ringan. Kita tahu itu sangat menantang. Tetapi kita kembali bicara hati kita tentang keselamatan kita bersama. Jadi makin mendekati harus makin tegas, harus tega untuk melakukan itu. Kalau tidak tega, kalau di daerah juga jangan cari popularitas. Kalau Pemda cari popularitas, udahlah, oke gitu libur kan. Mana orang tidak mau senang kan? Ya saya kira kalau lihat seperti ini, kita harus respect pada keputusan Presiden untuk mengatakan dilarang libur. Ini bukan soal popularitas atau populisme, tapi ini soal keselamatan. Jadi tidak ada tawar-menawar mestinya. Termasuk aparat-aparat di bawah atau teman-teman kepolisian, kemudian siapapun yang ada di lapangan untuk bekerja keras untuk ini. Kita harus mengapresiasi kalau lihat bagaimana orang bisa diatur putar balik. Tentu akan ada pertengkaran di situ, ada protes dan seterusnya, ada pertentangan, ada keletihan. Ya mereka bekerja keras untuk itu dan kita harus respect tentang itu. Tetapi itu tidak cukup dan kita masih lihat bahwa ke depan itu masih lebih berat daripada hari sekarang ini. Bang Don, singkat saja, belajar dari apa yang sedang terjadi saat ini. Sudah dilarang mudik, tetap mudik dan jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana sebenarnya kita bisa menyadarkan kita semua bahwa yang dilarang itu mudik itu untuk menjaga kesehatan keselamatan pemudik dan orang yang dikasih, karena kalau itu bisa dilakukan tentunya tidak terlalu susah untuk menjaga, menyekat. Nah ini bagaimana kesadaran ini benar-benar bisa dimunculkan, karena konon katanya sudah mulai ada orang-orang yang anti vaksin, anti masker Bang. Bagaimana Bang? Leo, ada ungkapan seeing is believing. Orang harus melihat dulu dan orang harus mengalami dulu baru percaya. Tetapi saya punya pengalaman kecil tadi. Tidak patut sebetulnya untuk menjadi contoh bagi mereka yang lebih berduka dari itu. Tapi intinya adalah sekali lagi kita sudah berjalan selama 1,5 tahun. Atau 1 tahun lebih gitu, 1 tahun 2 bulan gitu. Dengan COVID ini. Mestinya ini bukan hal baru lagi. Mestinya awareness kita itu atau awareness saya, awareness keluarga saya itu adalah sesuatu yang melekat saat ini gitu. Apalagi ada gelombang baru dari India, kemudian di tempat lain ada lockdown dan seterusnya.
ini adalah saat-saat terbaik untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah saya cukup manusiawi untuk memperhatikan manusia yang lain di sekitar saya gitu. Dan apakah saya cukup mencintai diri saya sendiri gitu. Hargai diri saya sendiri, dan kalau saya menghargai diri saya sendiri, mencintai diri saya sendiri, itu sama dengan saya mencintai sesama saya. Dengan cara untuk saling menjaga, saling melindungi, dan dengan tidak menjadi faktor penular satu sama lain. Oke. Semoga ini bisa kita lalui, memang tidak mudah, tapi kalau kita mau pasti bisa ya. Betul. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi, Leo. Pemirsa, kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik sudah sepatutnya dipatuhi demi keselamatan kita bersama. Alangkah bijak kalau tidak mudik menjadi kesadaran bersama, bukan semata-mata aturan pemerintah. Jangan sampai alih-alih bersilaturahmi dengan keluarga, mudik justru bisa menjadi malapetaka di tengah pandemi virus corona. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV